Terakhir pas aku lihat dia udah nggak kuat bernafas, kita bilang, "Ya Allah, kami belajar untuk ikhlas kalau memang dia udah harus pulang, angkat penyakitnya biar dia nggak kesakitan lagi." Dan habis itu dia nggak ada gitu. Tias ini kanker tulang dari pusar ke bawah udah mati rasa. Setiap hari badannya dimakan tikus. Itu udah membusuk dan udah bau banget. Halo, saya Valencia Mikranda, founder dari Rumah Harapan Indonesia, Blood for Life Indonesia, dan Valencia Care Foundation. Dan saya adalah ibu dari 3 orang anak. Pertama kali mendirikan Blood for Life itu terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya kanker dan cuci darah 2 hari sekali. Dan pada saat ibu saya cuci darah, ada ibu yang pada saat itu pendarahan dan akhirnya meninggal karena tidak dapat donor. Nah, saya ngerasa di luar sana sebetulnya ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit, there is a lot of people crying for help. So, semenjak itu saya menggunakan sosial media saya untuk lebih banyak lagi menggalakkan orang untuk mau donor darah. Jadi sebenarnya saya bikin gerakan sosial itu banyak banget, Kak. Karena saya pingin orang ngerasain nikmatnya berbagi. Cuman setelah itu saya ngerasa kayak saya udah capek banget, terlalu banyak komunitas. Lalu semuanya kami satukan di Rumah Harapan Indonesia. Jadi ada 2 sekarang, di bawahnya Valencia Care Foundation ada Blood for Life dan ada Rumah Harapan Indonesia. Yang Blood for Life ini donor darah dan bencana, yang Rumah Harapan Indonesia ini khusus untuk melayani anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu. Waktu saya bikin Rumah Harapan, ada satu anak yang saya dampingin di Three Little Angel, namanya Tias. Tias ini kanker tulang dari pusar ke bawah udah mati rasa, sehingga apapun yang terjadi di tubuhnya bagian bawah dia nggak ngerasain. Nah, dia tinggal di kontrakan di seputar Grogol. Setiap hari badannya dimakan tikus. Tikus yang ada di sana tuh segede-gede kucing. Jadi kadang-kadang kalau dia bangun pagi, dia ngelihat ini apa ya? Oh, ternyata betisnya habis dimakan tikus. Ibunya telepon saya, "Kak, tolong Kak, ini anak kasihan, habis badannya dimakanin tikus." Sementara kalau dibungkus pakai sarung, kan tikusnya gede. Sarungnya dirobek, terus tikusnya masuk ke dalam dan makanin pusarnya. Akhirnya kami bawa ke Rumah Harapan dan kami setiap hari bersihin luka-lukanya. Itu udah membusuk dan udah bau banget. Tapi ya saya cuma mikir, kalau saya di posisi itu gimana rasanya kalau semua orang meninggalkan saya, nggak mau megang saya, terus saya siapa yang ngurusin gitu. Jadi saya berusaha untuk mematikan rasa dan mulai melayani anak ini sampai akhirnya kami bawa ke dokter. Terus kita tanya, "Dokter, ini mau diapain ya?" Di PET scan, seluruh sel-sel kanker sudah metastasis di seluruh tubuhnya. Itu udah nggak ada lagi, kayak tubuhnya tuh semua titik-titik merah udah di tubuhnya. Jadi dokter bilang, "Ya udah, nggak usah diapa-apain, ini 8 bulan lagi pasti meninggal anak ini." Orang tuanya kan nggak ikut karena orang tuanya juga ada bayi yang harus beliau rawat gitu. Jadi anak ini benar-benar sendiri sama kita waktu itu. Akhirnya kami dampingi dengan penuh sayang, kita bawa ke mall, kita bikin dia senang. 8 bulan kemudian, singkat cerita, waktu yang ditentukan dokter, anak ini udah mulai membesar. Saya pikir mati anak ini, jangan-jangan bengkak karena kita kasih makan yang nggak benar. Dokter bilang kita PET scan aja lagi. Begitu di PET scan, ternyata seluruh sel-sel kankernya bersih, sama sekali nggak ada sel-sel kanker. Jadi saya sadar bahwa ternyata hati yang gembira itu obat yang paling mujarab. Tias sekarang usianya udah 20 tahun, sudah sehat, cuman kendalanya dia sudah ganti nomor lagi, jadi kita nggak bisa kontak dia lagi. Belakangan ini
To be honest, saya agak drain emosional karena kami di Rumah Harapan ini benar-benar kayak keluarga. Bahkan ada satu anak namanya Aisyah. Aisyah ini deket banget sama saya. Jadi setiap hari, setiap kali saya datang, dia pasti ambil HP saya, terus selfie-selfie. But then dia tiba-tiba harus masuk rumah sakit lagi, anfal, dan udah hampir hilang waktu itu. Terakhir pas aku lihat dia udah nggak udah nggak kuat bernafas, dia teriak morfin gitu. Dia minta morfin karena udah kesakitan banget. Jadi kami minta sama dokter, terus dokter bilang ya udah kasih aja. Habis dikasih itu dia makin sesak nafas. Terus aku ngerasa kayak udah saatnya dia pergi. Akhirnya kami berkumpul, kami pegangan tangan, kita bilang ya Allah kami belajar untuk ikhlas. Kalau memang dia udah harus pulang, angkat penyakitnya biar dia nggak kesakitan lagi. Dan habis itu dia nggak ada gitu. Nah itu benar-benar emotionally corrupted banget. Saya mungkin 2 bulan saya nggak bisa tidur sama sekali, dan akhirnya terpaksa mencari bantuan medis ke dokter. Saya dikasih obat tidur dan beberapa kali harus masuk rumah sakit juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai tenang. Memang paling penting sih meditasi. Jadi selain medis juga saya yoga dan meditasi, sehingga itu akhirnya bisa membantu mengurangi sedikit rasa kehilangan akan anak-anak. Kalau ditanya kenapa bisa mau melayani anak-anak, sebenarnya karena saya dititipin anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Anak saya yang pertama itu over anxiety, ketakutan berlebihan. Jadi kalau ketemu orang dia bisa muntah, pipis, berak di saat yang bersamaan karena saking ketakutannya. Dan waktu kecil itu harus dikasih obat untuk bisa menetralisir rasa takutnya itu. Dan dia nggak bisa pergi dari saya gitu. Tapi dengan pendampingan yang luar biasa saat ini, bahkan di usia 16 tahun dia udah sekolah ke Kanada, dan saat ini dia sudah bekerja di beberapa perusahaan asing dari Amerika, dari Singapura, dan dari Malaysia, dari Indonesia. Jadi remote dari Indonesia. Yang kedua, anak saya high functioning autism. Dia cenderung mencelakai dirinya sendiri. Kadang-kadang tahu-tahu dia udah manjat di atas lemari, hiperaktif lah pokoknya. Anak saya pernah yang nomor 2 ini, kami sama-sama di kamar, dia tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 pagi. Saya selalu tidur setelah dia tidur untuk memastikan semuanya aman. Saya bangun pasti jam 4.30 sebelum dia bangun. Nah, pernah saya udah kelelahan, dia mainan colokan. Refleks saya setengah tidur, setengah sadar, tiba-tiba saya bangun, dia udah kejet-kejet. Saya pegang lagi anak saya. Saya biasanya kamar tuh nggak pernah ada sapu di situ. Karena saya pegang, saya kejet-kejet gitu. Terus saya bingung, gimana ini? Tiba-tiba saya ngelihat ada sapu di situ. Saya nggak tahu sapu itu dari mana. Saya ambil, saya pukul tangan anak saya, dan kami berdua lepas. Jadi sampai saat ini saya masih ada. Kalau nggak mungkin saya udah nggak ada. Nah itu menurut saya kalau bukan malaikat, entah siapa yang naruh sapu itu di situ. Sekarang anak saya yang kedua ini sudah kuliah di sastra Inggris karena dia hanya bisa bicara pakai bahasa Inggris. Belum pernah keluar negeri loh, belum pernah ke Amerika, tapi di usia 4 tahun dia tadinya nggak bisa bicara sama sekali, tiba-tiba bisa bicara, and he only speak English sampai sekarang. Jadi dia kuliah di sastra Inggris dan beberapa kali sudah menjadi asisten dosen. Anak yang terakhir lahir normal, semuanya bagus, dia anaknya ceria. Tapi ketika mulai makan,
saya kasih apapun semuanya alergi. Akhirnya saya membiasakan anak saya provokasi eliminasi. Jadi namanya provokasi eliminasi. Saya kasih sedikit, kalau dia alergi saya coret lagi. Saya punya food diary setebal Bible yang isinya cuma jadwal anak saya makan bawang putih, bawang merah, hati ayam, brokoli, itu semuanya satu persatu saya cobain. Jadi tebel banget sampai akhirnya umur 4 tahun dia lulus dari semua alerginya. Karena saya kasih, lama-lama saya tarik lagi, mulai saya tambahin agak gatal-gatal sedikit, gak apa-apa, yang penting dia gak menderita. Jadi anak-anak ini adalah sekolah kehidupan yang membentuk saya kemudian menjadi ibu yang sangat peka untuk mendengarkan apa yang tidak terucapkan dari anak saya yang pertama, ibu yang sangat kuat dan tidak gampang menyerah dari anak saya yang kedua, dan ibu yang mengerti bagaimana memberikan nutrisi yang baik buat tubuh anak-anak. Saya belajar dari anak saya yang ketiga. Kalau saya cerita sekarang ketawa-ketawa. Sebetulnya di perjalanan saya banyak menangis dan bahkan berkali-kali saya pengen menyerah. Saya jerit-jerit, saya bentur-benturin kepala saya ke tembok, minta Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya. Tapi anak-anak saya teriak, Mami, please don't die, please don't die. Saya pernah pingsan di kamar mandi. Karena kelelahan mungkin dan udah stres luar biasa gitu. Dan begitu saya bangun, saya lihat anak saya yang autism lagi main game, nggak peduli, tapi dia pikir kita main kemah-kemahan di kamar mandi, dia tidur. Tapi anak saya yang paling bungsu, dia sangat luar biasa pintar. Begitu saya bangun, dia langsung teriak, Mami, you're alive. Dia lari keluar, ambil telepon, dia bilang, please call 911, katanya gitu. Dia suruh saya telepon 911 karena nonton film kan. Jadi akhirnya saya merangkak keluar, panggil Mbak, baru dibawa ke rumah sakit. Saya berkali-kali bolak-balik masuk rumah sakit. Nah kalau lihat di Siloam, orang lain volume 1 doang gitu, rekam medisnya saya udah volume 5. Karena saya bolak-balik sakit juga, karena depresi, lelah dan sebagainya. Tapi itu adalah proses yang kemudian membentuk saya menjadi saya yang sekarang. Kalau saya nggak melalui proses itu, mungkin saya nggak akan sekuat ini. Kalau Blood for Life itu saya masih mimpi suatu saat kita punya aplikasi di mana aplikasi ini terkoneksi dengan Google Map. Jadi kalau ada orang yang butuh darah, mereka tinggal pencet SOS, blinking dan semua orang yang berada di area yang sama itu akan terima notifikasi blinking juga yang golongan darahnya sama. Sehingga mereka akan datang ke PMI terdekat untuk mendonorkan darahnya. Jadi tidak ada lagi orang yang nggak bisa ditolong. Untuk Rumah Harapan Indonesia, semoga kelak Rumah Harapan Indonesia bisa hadir di seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ya.